Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dozi Sazwara dengan NIM 203200248. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi dari program studi Manajemen Pendidikan Islam 5D, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen pengampu saya, Ibu Yuliana Afifah MED, yang berupa video dengan judul Membangun Komunikasi yang Efektif dalam Organisasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit apa itu komunikasi efektif. Komunikasi efektif bukan hanya sekedar berbicara antara satu orang dengan orang yang lainnya. Lebih dari itu, komunikasi ini menjadi proses pertukaran pemikiran, informasi, pengetahuan, dan ide. Jadi, komunikasi disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima sehingga tujuan dapat dipenuhi sebaik mungkin. Itulah kenapa komunikasi efektif sangat penting bagi organisasi manapun. Sebab dapat membantu dalam mengembangkan produk, manajemen karyawan, hingga hubungan pelanggan. Bahkan komunikasi yang efektif bisa membantu pada hampir setiap aspek operasi bisnis perusahaan. Dan adapun cara membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi, yang pertama adanya lakukan komunikasi langsung. Perkembangan teknologi yang begitu pesat memang dapat memudahkan manusia dalam berkomunikasi. Lantaran sudah ada banyak media online yang bisa dimanfaatkan untuk menghubungkan antara orang satu dengan orang lainnya tanpa perlu bertemu secara langsung. Sehingga teknologi seperti itu tentunya sangat memudahkan masyarakat dalam bekerja. Akan tetapi, untuk menciptakan komunikasi yang efektif, Anda tetap perlu melakukan komunikasi secara langsung atau tatap muka. Jika memang bisa bertemu secara face to face, maka lebih baik komunikasi dilakukan dengan cara tersebut untuk meminimalisir risiko salah paham. Jika ada yang tidak dimengerti pun, akan lebih mudah menanyakannya secara langsung. Yang kedua, siap menjadi pendengar. Cara membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi yaitu dengan siap menjadi pendengar. Karena dengan begitu Anda akan lebih mudah memahami perspektif orang lain. Baik Anda berada pada jabatan pemimpin maupun karyawan biasa. Fokus mendengarkan dan menjadi pendengar biasa ataupun pendengar aktif adalah hal yang perlu diadopsi. Yang ketiga, berikan umpan balik. Setelah menjadi pendengar yang baik, jangan lupa untuk memberikan umpan balik, khususnya jika Anda adalah pemimpin organisasi atau mendapat tugas untuk memimpin sebuah tim. Sebab anggota Anda tidak akan mengetahui mengenai kinerja yang telah mereka lakukan tanpa adanya umpan balik, sehingga mereka pun akan berjalan tanpa arah. Yang keempat, menghargai pendapat yang berbeda. Setiap insan manusia adalah pribadi yang unik dengan karakter yang berbeda-beda, sehingga cara membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi adalah dengan menghargai pendapat lawan bicara. Pasalnya, pendapat Anda ada kalanya akan berbeda dengan orang lain, dan ini adalah hal yang lumrah. Yang penting adalah bagaimana agar perbedaan ini tidak sampai menimbulkan konflik atau perselisihan. Yang kelima, bersikap friendly. Siapa yang tidak suka jika mendapat sikap ramah dan bersahabat dengan orang lain? Tentu siapapun yang menyukainya. Sehingga Anda perlu mengadopsi sikap tersebut untuk ciptakan komunikasi yang efektif. Friendly di sini bukan berarti sok kenal atau sok dekat dengan siapa saja.
tapi lebih bersikap positif pada siapapun, baik itu rekan kerja, atasan, maupun bawahan. Yang keenam, selalu update untuk menyesuaikan diri. Untuk menciptakan komunikasi yang berjalan dengan lancar, jangan lupa untuk selalu mengupdate dengan informasi-informasi baru yang muncul di organisasi. Dengan begitu, nantinya Anda pun lebih cepat menyesuaikan diri, karena jika tidak diupdate, Anda mungkin bisa terlambat merespon dan mempengaruhi kinerja. Yang ketujuh, komunikasi dengan jelas. Agar orang yang mendengar Anda tidak mendapatkan informasi yang multitafsir, pastikan Anda menyampaikan pesan dengan jelas mungkin dan tidak bertele-tele. Gunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh orang lain. Pakailah kalimat yang ringkas dan tidak bertele-tele sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat ditangkap dengan baik. Adapun yang terakhir, yang ke-8, membuat komunikasi yang terbuka atau open-minded. Open-minded adalah kunci dari cara membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi. Dengan begitu, Anda bisa memahami semua feedback yang muncul dan mengetahui apa saja yang harus dilakukan selanjutnya. Karena pasalnya, tidak semua feedback yang Anda diterima dari komunikasi dengan orang lain akan berakhir menyenangkan, karena ada pula yang tidak sesuai dengan harapan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi yang video saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.